Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Pejuang Nira Aren, channel yang khusus membahas seputar menyadap aren. Nah, kali ini teman-teman saya akan sedikit berbagi ya tentang hal penting dalam melakukan pemukulannya, karena di dalam melakukan pemukulan ada beberapa yang harus diperhatikan ya supaya hasil pemukulan kita matang dengan sempurna dan juga hasil nira kita bisa berlimpah ya teman-teman. Oke, hal apa saja yang akan saya sampaikan, silahkan disimak ya videonya sampai habis biar teman-teman lebih jelas lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut saya ingatkan kembali buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan tekan dulu tombol subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe, saya doakan teman-teman mendapatkan hasil nira yang berlimpah dan rezeki yang lancar ya teman-teman. Oke, jadi untuk pohon arennya di sini ya. Nah, sebelum kita manjat, saya akan sedikit jelaskan terlebih dahulu untuk pohon aren ini. Nah, bisa teman-teman lihat ya di belakang saya ini pohon arennya itu besar dan tinggi ya. Dan tangan aren ini tangan aren ketiga teman-teman. Jadi konon katanya tangan aren pertamanya itu gagal teman-teman ya. Jadi akan saya coba untuk manggar ketiganya. Mudah-mudahan saja berhasil. Dan akan saya sedikit jelaskan ya hal terpenting dalam melakukan pemukulan. Oke, kita manjat terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini saya sudah di atas pohon arennya ya. Ini dia untuk tangan arennya. Ini tangan arennya cukup besar ya teman-teman. Dan ini bunganya bunga hijau ungu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk kondisi tangan aren yang akan saya lakukan pemukulan yang kedua. Ini jeda waktunya 1 minggu teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan jelaskan ya beberapa hal penting dalam melakukan pemukulan agar mendapatkan hasil nira yang berlimpah. Dan juga untuk mendapatkan hasil pemukulan yang maksimal ya teman-teman, yang matang dengan sempurna dari bawah sampai ke atas. Oke, jadi hal penting apa saja silahkan disimak ya teman-teman. Nah, jadi yang harus diperhatikan dalam melakukan pemukulan yakni atau dalam melakukan pengayunan ya teman-teman. Jadi harus perhatikan di bagian pangkal ini ya teman-teman. Ini adalah pusat niranya teman-teman ya. Bisa dibilang pusat niranya di bagian pangkal bawah ini. Nah, di sini adalah bagian tangan aren yang menentukan hasil nira kita akan banyak atau akan memproduksi nira sampai habis, juga di sini yang menentukannya teman-teman. Nah, maka dari itu bagian sini itu teman-teman ya harus dilakukan pemukulan secara maksimal teman-teman ya. Jadi karena di sini pusat utama hasil nira kita, maka pemukulan usahakan di sini itu semaksimal mungkin agar proses matangnya itu sempurna ya teman-teman. Nah, jadi untuk cara memaksimalkan dalam melakukan pemukulan yakni volume pemukulan itu harus disesuaikan dengan kondisi tangan arennya ya teman-teman. Dan juga usahakan semerata mungkin di bagian bawah sini ya teman-teman. Di bagian pangkalnya ini harus semerata mungkin. Usahakan semua terpukul dengan rata ya, dengan volume yang sama agar mendapatkan hasil pemukulan yang maksimal dan juga nira keluar dengan lancar ya teman-teman. Dan bisa memproduksi nira sampai habis. Nah, karena di area sini itu lebih keras ya teman-teman, cenderung lebih keras, bisa teman-teman lakukan pemukulan dengan volume yang lebih tinggi ya teman-teman dibandingkan dengan area yang sini. Nah, yang harus diperhatikan juga ya teman-teman yang kedua, untuk mendapatkan hasil nira yang bagus itu, nah di bagian setengah manggar ke atas ini ya teman-teman, di sini itu cenderung lebih mudah kering teman-teman. Jadi tangan area setengah ke atas itu di sini lebih mudah kering ya. Dan juga di area sini otomatis pemukulan kita lebih enak ya teman-teman. Jadi volume pemukulan biasanya akan lebih keras di sini. Nah, kebanyakan para pemula kesalahannya itu di sini ya teman-teman. Jadi dikarenakan di bagian setengah manggar ke atas ini itu lebih enak dalam melakukan pemukulan, sehingga pemukulan itu terlalu keras di bagian sini ya. Sehingga nantinya ini tangan aren di bagian sini ke atas ini akan kering teman-teman, yang membuat hasil nira kita itu tidak normal. Nah, kenapa ini saya tidak kupas ya seperti tangan arennya yang biasanya? Nah, di sini karena ini pohon arennya tinggi teman-teman ya, bisa teman-teman lihat ini dari atas. Ini sangat tinggi teman-teman.
untuk jenis aren-aren yang di tempat saya ini sangat tinggi ya, karena jarang sekali teman-teman di tempat saya ada aren tinggi ya, dan makanya saya tidak kupas itu. Dan karena aren ini tinggi, maka otomatis matahari itu lebih panas ya teman-teman, dan biasanya di sini itu akan mudah kering jika terkena sinar matahari ya. Makanya ini saya bungkus juga teman-teman supaya tidak kering, karena kalau sampai kering maka hasil nira kita tidak akan maksimal teman-teman. Bisa deras tapi hanya sebentar ya, baru beberapa hari pun nantinya akan macet teman-teman. Cuma kalau di awal biasanya bagus, lama kelamaan makin buruk ya teman-teman. Makanya ini tidak saya bersihkan dan saya ini tutup, itu menghindari dari kekeringan akibat terkena sinar matahari. Nah, setelah hal penting yang pertama dan kedua, hal penting yang ketiga yaitu dari segi pengayunan teman-teman. Tidak kalah pentingnya dari bagian bawah sini ya. Di sini itu matang harus dengan pemukulan dan juga matang dengan pengayunan teman-teman. Jadi harus disesuaikan juga ya teman-teman dari segi pengayunannya juga. Karena dalam melakukan pengayunan juga itu bisa menentukan hasil nira kita banyak atau tidaknya ya teman-teman. Karena pengayunan itu berguna untuk membuka pori-pori di bagian bawah sini teman-teman, di area pangkal sini ya, di area-area yang tidak terkena pemukulan. Itu gunanya pengayunan ya teman-teman. Makanya dalam pengayunan itu harus betul-betul dilakukan secara baik agar mendapatkan hasil nira yang berlimpah ya teman-teman. Nah, untuk cara melakukan pengayunan itu mungkin setiap orang beda pendapat ya teman-teman. Karena begini ya teman-teman, jadi untuk volume pengayunan itu kita sesuaikan saja dengan kondisi tangan arennya. Jika tangan aren gepeng ya teman-teman, ada tangan aren gepeng dan juga ada tangan aren yang di bawah sininya kecil ya, maka itu otomatis jangan terlalu keras. Nah, untuk tangan aren seperti ini nih agak bulat teman-teman ya, bulat ya, besar juga, dan otomatis ini bisa diperkuat teman-teman untuk segi pengayunannya. Nah, jika dalam melakukan pengayunan maka otomatis kita sesuaikan juga dengan pemukulan. Jika pengayunan keras maka pemukulan kita jadi kita pelankan ya. Jadi jangan sampai pengayunan keras pemukulan juga keras yang ada hancur ya teman-teman. Jadi kita harus betul-betul menyesuaikan ya, karena dalam mengerjakan manggar aren itu tidak gampang ya teman-teman, banyak prosesnya dan banyak sekali yang harus diperhatikan ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, 3 hal penting dalam melakukan pemukulan atau mengerjakan manggar aren ya. Yang pertama itu bagian pangkal bawah sini itu harus dilakukan pemukulan secara merata dan secara volume yang sangat baik ya, yang pas teman-teman, supaya hasil pemukulan kita meresap ke dalam, karena ini inti dari hasil nira kita. Nah, untuk yang kedua yang teman-teman harus perhatikan dan hal penting yang kedua ini, di bagian atas tengah manggar ke atas itu volume pemukulan itu dikurangi ya teman-teman, karena di area sini itu rentan sekali terhadap, sangat mudah ya, yang maksud saya sangat mudah kering teman-teman jika dilakukan pemukulan agak keras. Maka di area atas ini itu agak pelan, beda dengan di bawah sini ya teman-teman. Di sini bisa dilakukan dengan lebih keras ya, tapi di bagian sini itu harus betul-betul dimaksimalkannya itu dengan volume yang pas ya teman-teman. Jangan sampai terlalu keras, jika terlalu keras hanya akan membuat tangan aren ini mengering dan hasil nira juga tidak akan maksimal teman-teman. Cenderung biasanya kalau sampai tangan aren kering itu nira akan naik turun ya teman-teman, bahkan berdampak kegagalan. Nah, untuk hal yang penting ketiga yakni dari pengayunan. Maka dari pengayunan ini hampir sama ya maksudnya dari pemukulan dari bagian pangkal, karena pusat atau inti dari hasil nira kita itu dari pengayunan juga ya teman-teman. Dalam melakukan pengayunan itu harus betul-betul kita maksimalkan, kita sesuaikan dengan kondisi manggar arennya ya. Kita harus sesuaikan volume pengayunan dan juga kondisi tangan aren. Kita harus betul-betul pas ya dalam melakukan pengayunan juga. Untuk banyak sedikitnya itu tergantung teman-teman, terserah ya mau berapa. Karena saya sering melakukan itu hanya 50 kali dalam sekali mengayun ya teman-teman. Sebelum melakukan pemukulannya ini 50 kali dan setelah melakukan pemukulan 50 kali. Jadi dalam sekali mengerjakan manggar aren ini 100 kali ya teman-teman.
untuk pengayunannya itu kurasa sudah cukup ya teman-teman, atau bisa teman-teman perbanyak. Tapi jika teman-teman ingin memperbanyak pengayunan, maka volume pengayunan dikurangi ya, karena itu berisiko tinggi, karena itu yang menentukan hasil nira kita nantinya. Oke teman-teman, jadi seperti itu yang bisa saya bagikan ya untuk video kali ini. Nah ini dia ya teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini. Ini tangan pertamanya yang gagal teman-teman. Jadi yang mengerjakan itu bukan saya ya, ini orang Gayo teman-teman, orang asli Aceh ya, orang sininya lah. Konon katanya gagal teman-teman, tapi melihat dari kondisi tangan arennya ini sangat bagus teman-teman, dan juga pohon arennya tinggi ya. Mudah-mudahan saya kerjakan bisa menghasilkan nira ya teman-teman, karena tidak semua yang bagus itu selalu menghasilkan nira yang bagus juga teman-teman ya, karena itu mungkin tergantung rezeki dan cara kita mengerjakannya. Jadi ya teman-teman, yang harus diperhatikan untuk mendapatkan hasil nira yang berlimpah itu yakni dari cara pengerjaannya. Jadi yang menentukan hasil nira kita banyak sedikitnya itu dari cara kita mengerjakannya. Jika kita mengerjakan dengan baik dan benar, maka insya Allah ya teman-teman, hasil niranya juga akan berlimpah. Dan yang menentukan kedua adalah dari jenis batang arennya. Jika batang aren besar dan tinggi, maka kemungkinan besar akan mendapatkan hasil nira yang berlimpah dibandingkan dengan jenis tangan aren atau dengan jenis pohon aren yang kecil ya teman-teman. Itu kemungkinan niranya pun sedikit, kalaupun banyak itu yang keluar air ya teman-teman, bukan nira atau kadar gula yang sedikit. Oke teman-teman, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Saya doakan teman-teman semua yang setia menonton video saya untuk mendapatkan hasil nira yang berlimpah, rezekinya tambah lancar, dan juga diberikan kesehatan ya teman-teman. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.